Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Bareng Holid. Seperti biasa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca, memaknai, dan menganalisis kitab Fathul Qorib. Menganalisis Nausorab kitab Fathul Qorib. Nah, kemarin kan kita sudah membaca dan memaknai dan menganalisis Nausorab kitab Fathul Qorib pada bagian wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri zakirina wa sahwil ghafilina. Nah, sekarang kita melanjutkan lafaz setelahnya, yaitu adalah lafaz wa ba'du haza kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahdzibi wa du'tuhu 'alal kitabi al musamma bit taqribi. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa selalu dukung channel Ngaji Bareng Holid dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa a'dana min barakatihi fid darain amin. Bismillahi, dan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat saja. Wa ba'du, dan setelah itu membaca basmalah, salawat dan salam. Haza, adapun ini syarah. Kitabun, itu kitab. Fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncak ringkasan. Wa tahdzibi, dan bersih dari campuran. Wa du'tuhu, dan menyusun. Tu siapa saya? Hu, pada kitab. Alal kitabi, atas kitab. Al-musamma, yang dinamai bit-taqribi, dengan takrib. Sekarang kita mulai analisis dari lafaz wa ba'du. Perhatikan lafaz wa ba'du. Nah, waw di sini itu adalah pengganti dari amma. Jadi waw di sini itu pengganti dari amma. Nah, kemudian amma itu pengganti dari lafaz mahma. Takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Nah, ini kalau penasaran bisa dilihat di kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 12. Nah, di situ dijelaskan tentang waw ini adalah sebagai pengganti dari amma, kemudian amma itu pengganti dari mahma, dan takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Itu bisa dilihat di kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 12 cetakan DKI. Nah, itu tergantung cetakan masing-masing. Nah, kemudian ba'du. Nah, ba'du di sini itu mabni dhammah. Yang mana ba'du di sini itu berupa tarkib idofi. Nah, tetapi mudhof ilaihnya itu dibuang. Karena mudhof ilaih itu sudah diketahui atau sudah dimaklum. Nah, kemudian lafaz ba'du di sini dibabnikan takdirnya itu adalah wa ba'du, ay wa ba'da hamdalati was salawati. Artinya setelah membaca hamdalah dan salawat. Kemudian selanjutnya lafaz haza. Haza di sini menjadi mubtada. Yang mana mubtada itu adalah i'rabnya rafa. Untuk tanda rafa'nya itu dikira-kirakan karena apa? Karena haza ini itu adalah kalimat isim isyarah, yang mana isim isyarah itu adalah hukumnya mabni. Nah, dari lafaz haza sini sebenarnya yang dinamakan dengan isim isyarah itu bukan haza ini, tetapi zalnya saja. Nah, za ini adalah isim isyarahnya. Kalau haknya itu namanya huruf tanbih, peringatan. Kemudian lafaz kitabun. Selanjutnya lafaz kitabun itu menjadi khobar dari mubtada, yaitu adalah lafaz haza. Jadi kitabun ini menjadi khobar dari lafaz haza. Yang mana khobar itu i'rabnya rafa. Untuk tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Karena lafaz kitabun itu adalah isimnya isim mufrad. Kemudian selanjutnya lafaz fi ghayatil ikhtisari. Nah, lafaz fi ghayatil ikhtisari kalau kita lihat dalam kitab Al-Baijuri, nah di situ dijelaskan jadi lafaz fi ghayatil ikhtisari ini menjadi sifat yang pertama.
dari lafadz kitabun. Nah, jadi lafadz fi ghayatil ikhtisari ini ditarkib menjadi sifat karena menjadi sifat dari lafadz kitabun. Jadi lafadz kitabun itu kan isim nakirah. Nah, jumlah setelah nakirah itu posisinya sebagai sifat. Nah, untuk lafadz fi ghayatil ikhtisari ini kan bukan jumlah, melainkan sibi jumlah. Jadi sibi jumlah itu ada dua, ada yang zorob mazrub dan jar dan majrur. Nah, ini adalah bentuknya jar dan majrur. Nah, jadi kalau jar dan majrur itu bukan jumlah, tetapi sibi jumlah. Nah, kalau jumlah itu adalah jumlah, cuma ada dua kalau jumlah itu. Jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Nah, di sini fi ghayatil ikhtisari itu menjadi sifat karena menjadi sibi jumlah, karena setelahnya isim nakirah itu ada sibi jumlah, yaitu berupa jar dan majrur. Nah, maka setelah isim nakirah, maka sibi jumlah ini menjadi sifat. Nah, tetapi sebenarnya bukan lafadz fi ghayatil ikhtisari ini yang menjadi sifat itu, tetapi ada lafadz yang disimpan. Nah, kalau dijelaskan dalam Alfiyah itu wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'nan kainin aw istaqarra. Nah, itu zorob, maksudnya jadi zorob dan zorob mazrub dan jar dan majrur itu menyimpan makna kainun atau istaqarra. Nah, jadi lafadz kainun atau istaqarra, nah itu yang menjadi sifatnya. Jadi lafadz fi ghayatil ikhtisari ini menyimpan lafadz kainun atau istaqarra yang mana nanti menjadi sifat. Kemudian fi ghayatil ikhtisari ini adalah sibi jumlah berbentuk jar dan majrur yang mana fi ini adalah huruf jarnya, kemudian ghayati ini menjadi majrur. Jadi majrur itu yang dijarkan. Yang mana majrur ini berbentuk tarkib idofi. Lafadz ghayati menjadi mudhof, kemudian al-ikhtisari menjadi mudhofun ilaih. Yang mana mudhofun ilaih itu i'rabnya jar, tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Lafadz ghayati jar karena menjadi majrur karena diperintah jar. Lafadz al-ikhtisari dia jar karena menjadi mudhofun ilaih. Tapi tetap sama, tandanya adalah kasroh karena isim mufrad. Kemudian lafadz wat tahdzibi. Nah, di sini menjadi atof nasak. Kenapa? Karena ada huruf atof, yaitu adalah huruf waw. Jadi kan sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu adalah atof nasak itu atof yang didahului oleh huruf atof atau melalui perantara huruf atof. Kemudian lafadz at-tahdzibi menjadi atof. Ma'tuf pada lafadz al-ikhtisari ini. Yang mana atof itu harus ikut kepada ma'tufnya. Apabila ma'tufnya itu jar, atofnya juga harus jar. Nah, di sini tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Kemudian selanjutnya lafadz wadu'tuhu. Nah, di sini wadu'tuhu sama menjadi sifat kedua dari lafadz kitabun, sama seperti lafadz fi ghayatil ikhtisari. Nah, jadi wadu'tuhu ini kan jumlah juga dia, jumlah fi'liyah. Nah, lafadz wadu'tuhu ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, ini fi'ilnya fi'il muta'at ini wadu'a ini. Yang mana terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kenapa bacanya wadu'tuhu? Padahal asalnya wadu'a. Kenapa nggak wadu'atuhu? Nah, jadi fi'il madi itu kan mabni fathah selamanya. Tetapi apabila bertemu tak domir mutaharik marfu atau waw domir jama itu tidak mabni fathah. Kalau dia bertemu tak domir mutaharik marfu, dia menjadi mabni sukun. Kalau bertemu waw domir jama menjadi mabni dhammah. Nah, di sini bertemu tak domir mutaharik marfu. Makanya bacanya wadu'tuhu. Jadi mabni sukun sebab bertemu tak domir mutaharik marfu. Kemudian tu di sini itu adalah tak domir mutaharik marfunya. Yang mana dia mabni dhammah, mahalnya mahal rafa menjadi fa'il dari lafadz wadu'a. Kemudian hu
Nah, hu ini adalah kalimat isim domir. Nah, yang mana isim domir itu hukumnya mabni. Hu di sini mabni, domah, kemudian mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Nah, jadi ini susunannya adalah fiilnya fiil muta'at. Terdiri dari fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian selanjutnya lafat alal kitabi. Nah, ini sama jar dan majrur. Ala huruf jarnya, kemudian al-kitabi majrurnya. Untuk tanda jarnya itu adalah kasroh. Lafat al-kitabi ini tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Kemudian al-musamma. Lafat al-musamma ini menjadi sifat dari lafat al-kitabi ini. Menjadi sifat dari lafat al-kitabi. Yang mana sifat itu harus ikut kepada mausubnya. Artinya mausub itu yang disifati. Jadi ada sifat, ada mausub. Mana yang dinamakan sifat, mana yang dinamakan mausub. Ya, al-musamma ini dinamakan dengan sifat. Dan yang disifati itu dinamakan dengan mausub, yaitu adalah lafat al-kitabi. Jadi sifat itu harus ikut kepada mausubnya. Apabila mausubnya jar, ya ikut juga i'rabnya jar. Nah, untuk tanda jarnya itu adalah dikira-kirakan. Karena lafat al-musamma ini adalah isimnya isim maksur. Kemudian selanjutnya lafat bitaqribi. Nah, sini kedudukannya menjadi jar dan majrur. Ba huruf jarnya, kemudian at-taqribi majrurnya. Untuk tanda jarnya adalah kasroh. Karena lafat at-taqribi ini adalah isim mufrad. Nah, itu tadi pembacaan, pemaknaan, dan penganalisisan nahu sorof dalam kitab Fathul Qorib. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi pembacaan, pemaknaan, dan penganalisisan nahu sorofnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.